teman-teman, selamat datang kembali di Warung Mbah Pong, salah satu channel YouTube yang akan membuat hidup kita hari ini menjadi lebih baik daripada hidup kita di hari kemarin. Yuk kita ngobrol dan tentu saja kita ngopi bareng. Bagi teman-teman yang belum mempersiapkan kopi, saya sarankan pause dulu video ini dan siapkan dulu kopi karena kita mau ngopi dan ngobrol bareng. Teman-teman, pernah nggak kita kehilangan sesuatu yang begitu berharga? Sesuatu yang kita kira nggak akan pernah hilang, yang kita yakin akan bertahan, selalu ada, namun tiba-tiba lenyap dari genggaman kita. Kehilangan itu menyakitkan ya teman-teman. Iya, sakit banget. Rasanya seperti berdiri di tengah malam tanpa bintang, gelap dan dingin. Tapi apakah kehilangan selalu berarti akhir? Ataukah kehilangan adalah cara dari Tuhan penguasa semesta alam mengajarkan kita arti menghargai, menunggu dan percaya? Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman pribadi saya teman-teman, dari momen-momen kehilangan yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. 8 tahun sudah berlalu, saya kehilangan seseorang yang sangat berarti, seorang lelaki yang biasa kita panggil Bapak, atau mungkin teman-teman ayah, atau mungkin abi, atau Pak E kalau orang Jawa. Saya ingin bicara dengan teman-teman yang sudah tidak punya ayah atau bapak. Bagi saya teman-teman, bapakku adalah segalanya. Dia bukan hanya seorang bapak, tapi juga sahabat, guru, dan juga bahkan pelindung. Bapak saya berprofesi sebagai tukang bangunan. Dan itu alasannya kenapa saya tidak mau meniru profesi bapak saya. Karena itu pekerjaan yang sangat berat. Saya pernah ikut bapak kerja ketika saya kelas 2 SMP. Saya tanya pekerjaan apa yang paling ringan karena saya lihat berat semua. Ngaduk semen berat, nyangkol berat, naik-naik ke plafon berat. Kata bapak yang paling ringan ngecat. Ternyata itu pun saya tidak sanggup. Badan saya lemes, menghirup aroma thinner itu lemes. Di situ saya sudah memutuskan, Pak, saya nggak mau jadi tukang bangunan. Bapak saya cuma ketawa. Kami sering diskusi teman-teman tentang kisah-kisah masa lalu ya. Karena bapak saya itu penggila wayang, penyuka wayang. Dan hebatnya beliau itu hafal episode-episode dari salah satu lakon wayang yang terkenal yaitu Mahabharata. Saya sering tanya, dan bapak menjawab dengan bahasa yang sangat mudah saya pahami. Dari situ saya tahu teman-teman, kenapa Yudhistira bisa berbohong yang katanya orang paling jujur. Kenapa Arjuna itu punya banyak wanita. Kenapa Bima punya kekuatan. Kenapa Prabu Karna itu harus membela saudaranya yang salah dengan bahasa Dharma, yaitu berpegang teguh kepada kata-kata dari orang yang sudah membantu di kehidupannya. Banyak sekali yang saya dapatkan dari Bapak dan sampai hari ini jokes-jokesnya Bapak itu masih saya pakai untuk pergaulan saya hari ini. Bayangkan teman-teman, Bapak saya begitu mewarnai kehidupan saya. Maka ketika suatu hari peristiwa itu terjadi, Bapak mulai sakit, fisiknya melemah. Tetapi dengan kekuatan dan ketabahannya, beliau mampu bertahan bertahun-tahun. Bahkan di akhir hayatnya masih bisa kerja. Bahkan ketika beliau wafat, bosnya tidak tahu, honor Bapak dibayarkan di hari ke-7 beliau wafat. Artinya biaya pemakaman dan biaya untuk 7 hari, 40 hari, kami tidak direpotkan sama sekali. Jadi ketika beliau hilang dari hidup saya
Saya sangat bersedih teman-teman. Tetapi ternyata waktu berlalu, berbilang tahun kemudian, saya menemukan kembali sosok Bapak. Ketika saya kerja di Menggala, saya ketemu orang yang fisiknya mirip dengan Bapak. Ketika saya jalan ke Jakarta, saya ketemu orang yang suaranya mirip Bapak. Dan ada beberapa orang yang saya anggap guru, mereka punya karakter yang mirip dengan Bapak. Maka di situ saya menyimpulkan bahwa Bapak memang hilang, tetapi Bapak kembali dalam fisik, dalam wujud, dalam visi, dalam bentuk yang lain. Sehingga saya sekarang selalu merasakan kehadiran Bapak selalu bersama di dalam hidup saya. Saya punya kisah kehilangan yang kedua. Teman-teman, namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin pada saat itu fatal bagi saya dan bagi keluarga saya. Jujur teman-teman, saya salah dalam mengelola pekerjaan. Saya hilaf, saya terlena, sehingga mengakibatkan kerugian baik secara materi, baik dalam pembukuan, dalam pekerjaan teknis di lapangan. Intinya banyak hal yang terjadi sehingga saya harus bertanggung jawab dan saya harus merelakan rumah kesayangan, mobil kesayangan, dan beberapa barang kesayangan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan. Tetapi lagi-lagi waktu yang berbicara, waktu yang berlalu, dalam proses kita mencari, dalam proses kita menyelesaikan, semuanya kembali teman-teman. Bahkan sebagian besar kembali dalam bentuk yang lebih baik. Rumah yang dulu hilang, yang tadinya di belakang, tergantikan kembali dalam bentuk rumah yang lebih layak dan lebih di depan. Dan lain-lain sebagainya. Tidak ada maksud untuk pamer atau sombong teman-teman. Ini kita ngobrol sambil ngopi. Tetapi mungkin apa yang saya alami, teman-teman sudah mengalami ya. Nah, sadar atau tidak sadar, kehilangan itu kita rasakan sebagai sesuatu hal yang pahit, tetapi juga dipastikan kembali bisa dalam bentuk yang sama, bisa dalam bentuk yang lebih baik. Kehilangan adalah guru terbaik Mas Apri, kata guru saya. Banyak guru yang menyampaikan hal yang sama. Guru-guru kehidupan kami menyampaikan hal yang sama. Kehilangan adalah guru yang terbaik. Kenapa? Karena ketika kehilangan sesuatu, entah itu orang, benda, kesempatan, atau bahkan mimpi teman-teman. Banyak di antara kita yang kehilangan mimpi hanya karena peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa belajar dari sana betapa berharganya hal itu. Yang paling utama kita belajar untuk tidak lagi meremehkan apa yang kita miliki saat ini. Jadi yang terpenting adalah selain mencari apa yang belum kita miliki, tetapi juga menghargai apa yang sudah kita miliki. Mensyukuri semuanya, apapun yang ada di dalam diri kita. Ketika kita kehilangan mobil, kita masih punya motor, syukuri kita masih punya motor. Ketika kita kehilangan motor, kita masih punya sepeda, syukuri. Ketika kehilangan sepeda, kita masih punya kaki, syukuri. Ketika kita cuma tinggal kemana-mana jalan kaki, syukuri teman-teman. Banyak di antara kita yang tidak punya kaki. Jadi selalu ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa semua yang hilang pasti kembali. Jangan terlalu serius kawan-kawan, seruput dulu. Ini kopi udah setengah nih. Semua yang hilang pasti kembali. Mungkin bukan dalam bentuk yang persis sama, tapi dalam bentuk yang baru, yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah itu yang sebenarnya kita butuhkan. Kita kehilangan pekerjaan, tetapi mungkin itu membuka jalan untuk pekerjaan yang lebih baik. Pasti pernah kan? Kita kehilangan cinta,
cinta sejati katanya, cinta mati katanya. Tapi mungkin itu mempersiapkan hati kita untuk cinta yang lebih tulus. Bahkan ini yang paling berat, silahkan nanti dikulik masing-masing di dalam batin teman-teman. Ketika kita kehilangan diri kita sendiri, waktu selalu memberi kita kesempatan untuk menemukan versi diri kita yang lebih kuat dan lebih bijak. Nah, itulah cara kerja semesta teman-teman, penuh dengan misteri dan penuh dengan keajaiban. Oke teman-teman, mari kita bicara tentang satu poin penting lagi dalam kehidupan kita teman-teman. Saya belajar ya, banyak sekali guru-guru saya. Selalu saya suatu saat akan mensepil teman-teman. Siapa yang membuat saya itu merasa hidup, bahkan saya merasa ini adalah kehidupan kedua saya. Salah satu guru saya pernah mengatakan pada saya, Mas Apri, manusia itu hidup modalnya cuma dua kok, yaitu harapan dan ketakutan. Di otaknya hanya ada harapan dan hanya ada ketakutan. Kalau orang barat bilang itu hope dan fear. Kalau orang Arab bilang khauf dan roja. Kalau orang Indonesia ya harapan dan ketakutan. Sekarang mari kita bicara tentang harapan. Kenapa? Karena ketika kita kehilangan sesuatu, hal yang pertama kali hilang adalah harapan. Tapi coba kita lihat sekeliling kita. Matahari terbenam setiap sore, besok pagi datang lagi. Pohon kehilangan daunnya di musim gugur, di musim kembali dia datang lagi kembali hijau. Hujan turun, lalu berhenti, lalu muncul pelangi. Itu sebabnya tanamkan dalam diri kita sebuah keyakinan bahwa kehilangan itu bukan akhir. Kehilangan adalah transisi atau perubahan. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi selain perubahan. Jadi kalau di EPS 1 kemarin kita berbicara bahwa modal utama adalah kesabaran. Nah di EPS kedua ini kita berbicara modal berikutnya adalah perubahan. Perubahan itu pasti. Percayalah, gak ada kehilangan yang sifatnya permanen. Di dunia ini gak ada yang permanen. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh kesabaran. Balik lagi kan, sabar. Tapi apapun yang hilang, pasti kembali. Kalau kita pernah kehilangan seseorang, ingatlah, punya kenangan dan cinta mereka masih ada. Jika kita pernah kehilangan mimpi, percayalah, kita bisa menciptakan mimpi-mimpi baru. Dan jika kita kehilangan diri kita sendiri, yakinlah bahwa diri kita sebenarnya sedang menunggu untuk ditemukan kembali. Temukan diri sejati kita itu yang seperti apa teman-teman. Diri kita sejati masih menunggu. Ketika kita sudah ketemu dengan diri kita yang sejati, apapun yang kita akan lakukan nantinya, disitulah value kita akan tumbuh. Rezeki akan mengalir dengan deras dan kita menjadi manusia yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Manusia yang sudah selesai dengan diri dia sendiri lalu berpikir bagaimana bermanfaat untuk sesama. Itulah kerja kehidupan yang sebenarnya. Seruput lagi teman-teman. Udah seruputan terakhir nih. Mungkin yang lagi istirahat sebentar lagi waktunya bekerja, mungkin yang sudah ngantuk sebentar lagi waktunya tidur. Apapun itu teman-teman, ingatlah teman-teman, yakin dan percaya teman-teman, kalau malam yang gelap saja bisa berakhir dan menjadi siang yang terang, apapun yang hilang pasti akan kembali teman-teman. Bisa sebagai pelajaran, bisa sebagai kekuatan, atau bentuk-bentuk baru dari apa yang hilang itu hadir kembali, lahir kembali menjadi sesuatu yang lebih indah. So, jangan takut kehilangan. Peluklah setiap momen, hargai setiap kehadiran.
Hargai setiap tempat, hargai setiap orang, hargai apapun yang kita miliki, apapun yang kita temui. Karena pada akhirnya semua yang kita cari, semua yang kita butuhkan akan menemukan jalannya untuk datang kepada kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Ini seruputan terakhir. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menerima, keberanian untuk percaya bahwa kehilangan adalah sesuatu yang lebih baik. Tetaplah yakin dan percaya, semua yang hilang pasti kembali. Terima kasih sudah menyimak dan semoga ini bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dan silahkan bagikan ke orang-orang yang kita sayangi.